Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agita Coffee. Dan di video kali ini aku bakal review mesin Aquila PCM 8000 sekaligus grindernya juga CG 500. Buat teman-teman yang mau usaha kedai kopi, ini mungkin bisa jadi pilihan. Simak videonya sampai habis. Ini dia mesin kopi PCM 8000 ya, menggunakan group head E61 model E61 ya. Dan nggak ada tombol-tombol untuk nyalain brewnya karena dia modelnya tua seperti ini. Jadi kayak udah mesin-mesin Italia gitu ya. Nah, dia ini bakal ngebrew konsisten 9 bar. Ini ada dua pressure gauge-nya juga. Ini nanti sama-sama 9 bar. Dan ini untuk tekanan uapnya ya, steamingnya, ada untuk air panasnya. Oke, untuk pengaturannya sendiri kalian boleh simak sebenarnya di buku manualnya ya. Aku jelasin singkat aja. Jadi ini ada 3 tombol di sini. Jadi tombol pengaturan. Ini kalau P01, P05 itu adalah pre-infusionnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya dibiarin aja itu udah oke ya. Udah tersimpan. Nah, kalau yang ini untuk suhu pemanasan awal. Nah, tapi sayangnya teman-teman ya, pemanasan ini menurut aku dia include dengan uapnya ya. Gitu. Jadi ini sampai 90, dari 90 sampai sekitar 130 derajat gitu ya. Nah, biasa aku pakai di 120 atau 125. Oke. Nah, kalau untuk ini air panas ya. Jadi lama keluar air panas itu bisa kalian kurang-kurangin ini ya, maksimal di 10 detik. Dan untuk yang ini yang paling penting teman-teman. Nah, ini F0 F1. F0 F1 ini adalah ketika F0 dia akan narik air dari tangki, kalau dia F1 dia akan narik dari galon. Jadi pengaturannya, kalau dari aku ya, untuk pertama kali kalian pakai aja F0 terlebih dahulu ya, terus isi air di tangkinya. Ya, isi air di tangkinya terlebih dahulu. Terus habis itu kalian pastikan memanaskan dulu, habis itu pastikan semua nyala. Ya. Semua nyala. Oke, nah ini juga tadi semua nyala ya. Nah, berarti kan udah ada nih di boilernya gitu ya. Nah, nanti habis itu baru kamu pasangin selangnya dan habis itu kamu putar aja nih. Nah, ini kan kayak ada tanda panah ini ya, nih. Oke, jadi kalau kalian pegang ini runcing di bagian sini. Nah, ini sekarang mengarah ke F0 water tank. Kalau misalnya nanti kalian putar ke sana itu untuk nyedot air. Jadi kayak gitu ya. Jadi pastikan dulu di water tank terlebih dahulu. Habis itu kalian nyalakan. Nanti dia sedot airnya dari tangki. Kalau semua udah normal baru kalian isi selangnya. Kalau misalnya kalian nggak pengen masuk angin mesinnya ya. Ini sih sebenarnya menurut aku home use, tapi bisa dipakai untuk jualan juga ya, profesional. Kenapa aku bilang home use? Karena dia menggunakan tuas seperti ini nih. Gitu. Oke, tapi kalau untuk espresso kita nanti coba bikin ya, kira-kira kalau untuk pembuatan espresso berkali-kali kira-kira seperti apa. Nah, untuk grindernya sendiri, ini grindernya tipenya CG 500. Nah, ada 1 cup, 2 cup lah istilahnya ya. Nanti kalian tinggal atur. Oke, dan dia itu udah staples teman-teman. Jadi kalau udah staples itu udah enak banget sih menurut aku. Ya. Nih udah dapat ininya juga nanti nih. Nanti kita langsung praktek aja gitu ya. Oke. Aku harus lihat hasil grindernya ya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Cakep ya. Oke. Wah, kebanyakan malah ya. Kita coba di 19. Ini harus pakai timbangan guys ya. Karena nggak pakai waktu. Atau kalian misalnya pakai gelas yang ada ukuran volumenya ya. Nah, kita tes ya seperti apa hasilnya. Bismillah. Oke. Nah, ini aku kasih lihat ya. Tekanannya 9 bar, 9 bar. Ya, jadi udah disetting 9 bar. Nah, lihat tuh, cakep banget hasilnya. Wah, ini kehausan kah? Bisa kayak kita coba lihat dulu. Wow, cakep ya.
Oke, di 20 kita stop. Tuh. Tebel banget nih. Kayaknya aku kehausan. Nanti kita coba 18 gram ya grindernya dan kita setting. Padahal angkanya itu di sekitar di 15. Nanti kita coba di kasarin dikit lagi. Oke? Nah, sekalian kalian boleh setting ya. Kita kasarin segini kali ya. Oke, kita kunci. Jadi di sekitar 17 ya. Ini kalau kalian mau lihat. Oh, cepet ya. Jadi 6 detik itu menghasilkan 17,7. Oke, pakai 18 gram ya guys. Ini menurut aku kekurangannya ini Aquila tempernya ya. Nih modelnya kayak gini nih. Mungkin nanti Aquila boleh ditebal-tebelin tempernya ya. Kita lihat ya. Dicoba bikin espressonya antara rasio 1:2 atau 1:3 ya. Kita coba lihat. Aku pakai ini, coba timbangin ini ya. Sip. Bismillah ya. Nih kalian lihat, tekanan udah 9 bar tuh, cakep sekali nih. Oke, wow. Oke, waktunya menunjukkan 27. Oke, wow, kita buat di 36 ya. Hasilnya seperti apa? Coba kalian lihat. Wait, kental banget nih. Kalau mesin profesional ya, ini sebenarnya home use, dan kalau kalian ngopi di rumah ini, wow, sekelas espresso nih. Sekelas cafe ini dia. Oke, kita coba lagi bikin. Mungkin nanti dikasarin lagi supaya hasilnya jauh lebih banyak. Oke. Nah, ini aku mau coba kira-kira kalau suhunya dibuat 95, hasilnya seperti apa dengan gilingan yang sama ya. Oke, ini suhunya aku ubah, gilingannya sama. Kira-kira bakal hasilnya bagaimana ya. Ya, mungkin ini ya. Cakep nih. Wah, kayaknya suhunya perlu diturunin kalau bikin espresso, guys. Oke. Ini cakep nih. 40 kita stop. Tuh, 29 detik. 40 gram. Nah, sepertinya kalau pakai mesin ini, kalau kalian mau untuk bikin espresso, kalian atur aja suhunya, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau steam, baru dinaikin suhunya. Soalnya ini sekarang steamnya ini cuma dibawa 1 bar. Ini kalau kita coba nih, tuh rendah banget nih, ya. Jadi kalau mau steam, perlu dinaikin lagi suhunya, ya. Kalau dari aku mesinnya seperti itu ya. Ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh, cakep banget ya. Kita ini the real warm warm cup ya, yang bagian ini benar-benar panas nih cupnya. Oke, kita coba bikin steam susu. Jadi kita bikin espressonya dulu, habis itu kita steam susu, nanti suhunya dinaikin. Oke, kita coba untuk brewnya itu. Tapi apakah bisa bersamaan? Bisa ya, bisa, karena dia udah double boiler. Cuma kalau dari aku, kalau ngejar rasa jangan bersamaan sih ya, gitu. Bismillah. Oke, kita bakal sekitar, kita lihat dulu hasilnya. Oke, cakep ini hasilnya. Cakep ya. Oke. Oke. Kita nge-steam susu ya. Nih, kalian lihat hasilnya dulu nih. Iya, cakep banget. Untuk steam kita coba naikin suhunya menjadi, sebenarnya kalau untuk steam ya, dia bagusnya 130 kalau mau kencang. Nih, aku coba naikin 130. Nah, kita tunggu sampai tekanan uapnya juga ikutan naik ya. Nah, ini udah kita panasin, tinggal tunggu lagi. Nah, itu
tekanan uapnya naik, ya udah mendekati 2, udah cakep banget untuk dipakai steam ya. Kita tes. Oh, kencang kan? Gitu. Ini sayangnya uapnya di sebelah kiri ya. Kita nggak terbiasa nih kiri. Oke. Wah. Ini terlalu tebal foamnya. Ya, aduh. Gendut-gendut. Oke. Seperti ini ya. Oke, jadi kesimpulan dari mesin PCM 8000 ini ya, menurut aku sebenarnya memang penggunaan home use ya, penggunaan rumah. Kenapa? Karena dayanya kurang lebih 1700 watt ya. Aku udah coba juga, pemanasannya sekitar segitu. Dan kalau misalnya kalian mau pakai bisnis seperti apa? Bisa, tapi menurut aku kalau untuk di steam bersamaan itu kayaknya kurang oke. Karena kenapa? Pengaturan suhunya ini sayang banget ya. Pengaturan suhunya gabung antara brewnya sama steamnya. Jadi kalau aku berdasarkan pengalaman pakai ini, kalau misalnya kalian mau brew espresso, kalian ubah suhunya ke 95 derajat, 93 atau 92. Tapi kalau kalian mau nge-steam, kalian di 130 derajat karena memang steamnya akan kenceng banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin latte sekalipun, mungkin kalian, menurut aku kayaknya perlu ditimbang-timbang karena ini akan jadi slow bar sih jadinya. Tapi kalau untuk hasil yang maksimal, espressonya udah oke banget nih. Mungkin itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.